Selamat siang Pak Kris. Selamat siang lagi. Siang, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Sama, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Oke, bagaimana proses pembelajaran Pak Kris selama ini? Alhamdulillah, kalau ditanyakan proses pembelajaran hari ini lancar ya. Ada kendala sedikit lah. Oke, kira-kira Pak Kris selama pembelajaran yang menjadi kendala apa? Selama ini kalau secara teori karena anak penjelasannya sudah maksimal, cuma cara anak itu untuk mengerti dan paham akan apa yang disampaikan itu masih sangat sulit. Sangat sulit. Berarti anak-anak itu sulit memahami, memahami bahasa yang disampaikan dalam mata pelajaran. Jadi kita seperti biasa dalam pembelajaran menerapkan menggunakan bahasa nasional. Kira-kira menurut Pak Kris apa yang menjadi penyebab anak-anak itu kesulitan memahami suku bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia? Baik, ini merupakan masalah setiap hari di sini, yaitu kebetulan di sini karena pasnya Madura, jadi kebanyakan dari siswa itu masih menggunakan bahasa ibu. Jadi bahasa ibu yang mereka pahami setiap hari. Jadi bahasa Madura. Jadi setelah dijelaskan tentang bahasa Indonesia yang real, yang baku, mereka kesulitan. Jadi banyak pertanyaan, Pak, apa yang dimaksud ini? Apa itu Pak masalahnya? Terus apa itu artinya Pak? Jadi banyak kendala. Ya, jadi perjalanan penggunaan bahasa banyak yang banyak yang dipahami. Ya, jadi kurang dipahami. Jadi banyak pertanyaan di situ, bukan ditanyakan masalah bagaimana materi itu, tapi bahasanya yang dipahami. Berarti saat ketika menjelaskan kemudian ada beberapa suku kata, anak-anak itu masih kurang paham karena masih terpengaruh oleh bahasa ibu. Jadi masih banyak terpaku bahasa ibu ya, karena di sini masih kental ya. Oke, kemudian untuk mengatasi itu kira-kira apa kiat-kiat yang Pak Kris lakukan agar bisa menanggulangi problem itu? Baik, yang saya terapkan untuk saat ini sesuai kajian bahasa ya. Jadi kita kalau memakai metode kita boleh menggunakan dua bahasa. Ya, jadi kita berusaha menjelaskan menggunakan bahasa ibunya sendiri. Terus diterjemahkan ke dalam arti bahasa Indonesia, sesungguhnya seperti ini bahasanya. Jadi setelah dijelaskan menggunakan bahasa mereka sehari-hari, anak baru paham. Yang dimaksud ini itu Pak artinya. Ya, baik. Terus mereka terus ingat. Jadi secara tidak langsung maka kosakata mereka itu akan bertambah. Setiap hari bertambah. Benar. Berarti kiat yang dilakukan adalah ketika menjelaskan kemudian ditemui ada beberapa bahasa atau suku kata yang anak-anak tidak dipahami, kemudian memberikan stimulus yaitu menerjemahkan ke bahasa daerah sehingga anak-anak sambil lalu belajar, sering belajar, sering mendengar, akhirnya anak-anak paham gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya selain langkah-langkah itu mungkin ada langkah lain anak-anak agar betul-betul paham, apa mungkin membiasakan atau suruh mencoba anak-anak dalam bahasa Indonesia. Baik, masih ada belum dicoba masih. Ini biasanya anak-anak disuruh membaca bahasa terus mengartikannya dalam kehidupan sehari. Contoh, kalau kita contoh kata-katanya termasuk kata-kata asing bagi mereka, kemudian kita menerjemahkannya dalam bahasa kita sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan bahasa tersebut sehingga mereka lebih paham. Terus ada lagi yang menghafalkan, dan istilah ada yang dihafalkan. Jadi penghafalan tersebut bisa lebih
lebih mudah memahami, lebih mudah, terus kosakata biar lebih bertambah dan apa namanya, diharapkan anak-anak bisa lebih paham, lebih paham. Jadi kosakatanya bisa bertambah. Jadi dengan membaca, menghafal, ya. Jadi setiap hari saya coba praktekkan sebelum pelajaran membaca dulu. Jadi dibaca sebuah teks, walaupun satu paragraf atau dua paragraf, kemudian menanyakan isi atau maksud dari tujuan membaca itu. Ya, untuk lebih menguatkan anak-anak agar terbiasa, mungkin ada cara lain di rumah atau mungkin bekerja sama dengan wali murid untuk latihan di rumah atau gimana agar anak-anak lebih kuat, lebih fasih lagi dalam berbahasa Indonesia. Kalau di rumah saya suruh anak-anak dalam percakapan setiap hari di keluarga, saya cobakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti jadi juga coba kita berubah anak-anak, jadi budayakan bahasa yang kalian gunakan setiap hari, bahasa daerah yang kalian gunakan sehari-hari. Upayakan setiap hari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik bersapa atau bertutur kata dengan orang tua, dengan keluarga, maupun sama adik atau sama kakak. Jadi coba dibiasakan, jadi nantinya percakapan itu setiap harinya akan berdampak positif dan menambah kosakata bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga menguatkan pengetahuan kosakata bahasa Indonesia kepada anak. Iya. Terima kasih Pak Kris wawancaranya. Ya. Semoga berhasil apa yang diterapkan sehingga bisa menjadi solusi bagi anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah berdoa? Sudah. Baik. Kalau sudah berdoa, mari kita awali pelajaran hari ini. Kita melanjutkan pelajaran yang sudah kemarin kita bahas. Ya. Baik anak-anak. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan poster kelanjutan dari semester 1 yang kemarin. Masih ingat tentang poster? Masih. Kalau masih ingat, Pak Guru akan mengajak kalian. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah poster. Ya, masih ingat? Kalau kemarin kita posternya tentang apa? Gerabah. Ya, di semester 1 kita sudah belajar gerabah. Nah, posternya di sini yang akan kita bahas ini ada tambahannya. Ya, unsur-unsurnya ada. Coba lihat gambar di sini, ada gambar apa saja? Ada jelas? Orang sholat. Wadah sholat. Terus baca buku. Terus ada diskusi, ada kan? Oh ya. Terus, nah, berkaitan dengan gambar kemarin, gimana ini cara pewarnaannya ini, gambarnya? Ya, apakah sesuai? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan judulnya. Judulnya tentang ada yang penulisan daftar pustaka kemarin yang pertama adalah apa? Nama penulis atau nama pengarangnya. Jangan lupa kalau terdiri dari dua suku kata tersebut dibalik, diikuti tanda koma, ya. Terus kemudian terakhir titik, kemudian setelah nama penulis tahun, kapan itu tahunnya dibuat, kemudian titik, terus nama judulnya, ya. Judulnya, habis judul, tempat kota, habis kota, nama penulisnya. Baik, silakan buat kelompok jadi 3. Silakan diatur sendiri kelompoknya. Jadi berhadapan-hadapan, sini.
4 orang, yang ini tambah 1. Masuk di sini. Di situ. Nah, bisa dibuka. Ini dibalik, kursinya dibalik. Sekarang akan saya kasihkan poster di sini, kemudian kalian identifikasi ada pas itu 4 unsur tadi, ada apa tidak? Kemudian tuliskan. Kalau judul ada judul, berarti judulnya tentang apa? Kalau ada informasi atau isinya tentang apa? Sampai daftar pustaka. Jadi tulis daftar pustakanya kalau ada. Paham? Oke. Silakan identifikasi itu. Maka silakan ditulis ya, ditulis masing-masing identifikasi. Silakan diskusikan dengan temannya dulu. Silakan diskusikan dengan temannya. Baik, silakan dilihat sama kelompoknya. Habis itu langsung dilihat identifikasi unsur-unsurnya sesuai dengan tidak. Kalau sudah tahu, silakan ditulis. Tuliskan unsur-unsur dari poster yang sudah kalian pegang masing-masing. Silakan diskusikan dengan temannya. Langsung ditulis. Tulisnya harus jelas. Silakan, langsung ditulis. Silakan, dari judul dulu. Tulis semua ya, dituliskan semua, jangan bukan satu orang. Identifikasi semua. Ya, tapi dengan cara diskusi. Tulis semua, dikerjakan semua ya. Mungkin ada hal atau unsur-unsur yang tidak disebutkan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu silakan di closing. Ditutup. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk yang pertama-tama unsur yang harus diperhatikan dalam poster adalah yang pertama judul, ingat demam berdarah, ingat 3M virus. Yang kedua informasi atau isi, menguras tempat penampungan air, menunggu barang bekas, menutup tempat penampungan air, hindari gigitan nyamuk, tidur pakai kelambu, memakai obat nyamuk. Gambar sudah sesuai dengan judul. Daftar pustaka Wijayanto Andi 2010. Ingat dalam negara, ingat 3M plus. Jakarta Pusat Promosi Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, baik. Ini adalah presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Adakah yang mau ditanyakan? Apakah pernyataan dari diskusi yang disampaikan kelompok 2 sudah betul? Betul. Ada sudah betul? Betul. Bagaimana? Sudah betul? Betul. Apakah penyampaian gambarnya sudah sesuai apa tidak tadi? Sesuai. Ya. Baik, anak-anak, itu adalah hasil presentasi dari teman kalian dari kelompok 2. Baik, kita tepuk tangan. Suaranya dikeras. Satu judulnya ialah Ayo tanam pohon agar bumi tetap hijau. Nomor 2 terdapat pada poster informasi dasar tidak ada. Nomor 3 gambar ini sudah sesuai dengan judul. Nomor 4 di sini terdapat daftar pustaka. Daftar pustakanya ialah penulis Agustina Karina. Tahun penerbit 2023. Judul Ayo Tanam Pohon Agar Bumi Tetap Hijau. Tempat Situbondo. Nama penulis sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, tidak ada? Silakan duduk. Baik anak-anak, jadi kelompok dari kelas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 masing-masing sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sudah membacakan dari unsur-unsur poster yang akan kalian buat tadi. Ya, posternya sudah dilihat satu persatu, sudah didiskusikan sama kelompoknya, dan masing-masing kelompok sudah memiliki hasil yang sudah bagus. Ya, cuma tinggal dilatih cara bicaranya. Jadi patut ulangi lagi unsur-unsur yang terdapat dalam poster apa saja. Yang pertama harus ada judul, yang kedua harus gambarnya harus sesuai dengan judul. Yang keempat harus ada daftar pustaka. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau daftar pustakanya sekiranya mengambil referensinya di internet? Maka dilihat di situ. Di situ kan ada websitenya. Jadi www kayak gini ya, ada https www.google, nanti ada alamatnya di situ. Ya. Berarti ngambilnya ada melalui internet. Jadi penciptanya bukan pengarang dari siapa, tapi dari internet. Di situ mungkin sudah ada contohnya di buku. Ya, ada pertanyaan? Jadi keempat unsur itu harus kalian hafalkan, dan nanti kalian sudah bisa dibicarakan dengan teman-temannya, dan kalian bisa supaya nanti ulangan bisa menjawab dari unsur-unsur poster dan menjawabnya dengan tepat sekali. Baik anak-anak, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau begitu itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalau kalian
bisa nanti ditanyakan di melalui grup ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah kalian tulis. Baik, Pak Yusari.